Yuhuhu, halo Rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Di channel ini akan saya buatkan khusus bagi kalian yang suka dengan alur cerita komik, di mana saya akan membawakan cerita dari komik berjudul Revenge of the Iron Blooded Sword. Dalam sinopsisnya, ada seorang anjing pemburu dari keluarga Baskerville bernama Vicker. Selama mendedikasikan hidupnya pada keluarga, Vicker mendapatkan sebuah hadiah. Hadiah tersebut adalah eksekusi di guillotine. Namun tak disangka ia mendapatkan kesempatan baru setelah kematiannya. Dengan begitu, Vicker berjanji akan membalaskan dendamnya pada keluarga dan membuat Baskerville lenyap dari sejarah. Cerita diawali oleh anjing pemburu dari keluarga Baskerville bernama Vicker Ken Baskerville yang kini sedang akan dieksekusi. Di mana sebenarnya Vicker merupakan anjing pemburu yang setia pada keluarga dan ayahnya, namun entah mengapa ia dijebak dan dituduh telah menjalin kerjasama dengan klan iblis. Oleh karena itu pula Vicker mati di tangan keluarganya. Singkat cerita, scene berpindah di suatu ruangan yang mana Vicker sudah kembali ke masa lalu dengan berbekal ingatan di masa lalunya. Tepat di kediaman keluarga Baskerville yang dipenuhi tangisan dari puluhan bayi. Sebagai kepala keluarga Hugo Lee Baskerville, ia sangat jengkel dengan tangisan dari setiap anak-anaknya tersebut, sampai pada titik di mana ia tertarik dengan Vicker yang diam tanpa menangis. Melihat hal tersebut, beliau langsung memberikan titah untuk segera membawa anak-anaknya ke Cradle of Sword. Sementara itu, Vicker menunjukkan rasa bencinya terhadap Hugo yang merupakan dalang yang menjebak dan mengeksekusinya. Terlihat dari penampilan Hugo yang masih muda, Vicker sadar bahwa dirinya telah kembali ke masa lalu ketika masih bayi. Di kehidupan sebelum kembali ke masa lalu, Vicker tumbuh sebagai anjing pemburu bagi keluarga Baskerville dan lahir dari keluarga yang tidak sah. Sebagai anjing pemburu, sudah semestinya dituntut harus setia dalam tugasnya, baik itu pembunuhan, pengumpulan informasi, penyergapan, pengancaman, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mereka rela melakukan pekerjaan kotor demi membuat Baskerville menjadi yang terbaik dari 7 keluarga besar. Di mana alasan Vicker sangat setia lantaran karena dirinya ingin diakui oleh keluarga dan juga Hugo. Begitupun juga setelah 10 tahun gerbang domain demonik terbuka, perang melawan iblis berakhir dimenangkan oleh umat manusia. Namun hadiah yang diberikan kepada anjing pemburu yang setia dan mengabdikan seluruh hidupnya pada keluarga adalah eksekusi. Ada suatu alasan di mana Vicker harus dieksekusi lantaran dirinya terlalu banyak mengetahui informasi. Dari pengalaman hidupnya, Vicker kini tidak akan sudi mengulangi kehidupannya tersebut dan berjanji akan membalaskan apa yang sudah dia alami dulu. Dan untuk sekarang, Vicker cukup senang setelah mengetahui dirinya akan dipindahkan ke Cradle of Sword, karena hal itu merupakan peluang emas untuk menjadi kuat, di mana Cradle of Sword merupakan suatu tempat ujian bagi anak-anak yang lahir dari keluarga Baskerville, yang kemudian akan dimasukkan ke dalam labirin pedang berbentuk spiral. Setelah melewati tahapan tersebut, barulah bagi pemenang pertama berhak untuk mendapatkan sungai Styx, yang melegenda karena dapat merubah tubuh anak-anak menjadi baja. Oleh karena itu, Vicker harus berada di posisi pertama untuk mendapatkan jackpot tersebut. Di mana di kehidupan sebelumnya, Vicker kalah terhadap saudaranya dan berakhir tidak menerima efek sungai sedikit pun. Dari kegagalan tersebut, kali ini dialah pemenangnya dan berencana bertahan selama mungkin untuk menguasai sungai Styx. Dengan cepat, sungai ajaib itu pun memasuki bagian tubuh melalui bekas luka, yang mana Vicker berusaha bertahan dari rasa perih yang dihasilkan dari lukanya. Sementara di sisi lain, para bawahan Hugo tampak khawatir dengan Vicker yang belum juga muncul ke permukaan. Sedangkan Hugo tampak puas dengan pemandangan yang ia saksikan, bahkan ia tidak menyangka Vicker akan bertahan selama 7 menit. Di mana orang-orang kini mulai panik karena dikira Vicker telah mati. Sementara itu Vicker masih berusaha menahan dan menyerap sebanyak mungkin, sampai pada akhirnya ia kehabisan oksigen. Beruntung nyawanya pun selamat setelah Hugo turun tangan. Setelah mengetahui informasi anak tersebut dari kepala pelayan bernama John Barrymore, Hugo tampak gembira karena keturunannya terlahir dengan serakah. Di balik rasa senang Hugo, Vicker akan memanfaatkan waktunya untuk menjadi kuat dengan cepat dan mengambil nyawa tuannya. Dengan begitu, keluarga Baskerville akan lenyap dari sejarah. Vicker yang merupakan salah satu anak dari Hugo dapat dikatakan sebagai sosok jenius di usia 8 tahun. Namun pihak keluarga menganggapnya biasa saja tanpa memberikannya dorongan. Di usia 20 tahun, Vicker sudah mengambil misi pembunuhan, spionase, dan penaklukan. Ketika di usia 29 tahun, Vicker sudah mencapai batas dalam ilmu berpedang.
yang mana sangat berbanding terbalik dengan saudaranya yang berada dalam keturunan langsung. Sampai pada usia 30 tahun, gate yang menuju demonik pun terbuka dan menandai awal dari invasi klan demonik, di mana selama bertahun-tahun Fikir bertahan melewati era kehancuran dengan membantai monster dan juga iblis. Tepat di usia 39 tahun, umat manusia berhasil memenangkan perang melawan iblis yang merupakan dalang di balik perang tersebut. Akan tetapi pada usia 40 tahun, para anjing pemburu diberi penghargaan atas kesetiaannya berupa fitnah dan berakhir dipenggal. Setelah berhasil menyerap sungai Styx, dengan begitu Fikir memiliki titik awal kehidupan yang lebih baik dibanding sebelumnya. Akan tetapi di lain sisi, orang yang disebut Nyonya tanpa diketahui identitasnya tersebut berencana menaruh sebuah kotak ke dalam keranjang Fikir, yang mana Fikir jelas sadar betul bahwa tidak ada satu bajingan pun dari keluarganya yang memberikan sebuah hadiah untuknya. Tak lama kemudian, perlahan kotak itu pun terbuka dengan sendirinya, dan benar saja Fikir sama sekali tidak terkejut dengan hadiah berupa dua ular Bloody Mamba yang terkenal berbisa. Hanya dengan dua ular tersebut bisa dipastikan seluruh anak di ruangan itu akan mati bila tidak ditangani. Dengan cepat, Fikir langsung menangkap kedua ular tersebut tanpa rasa takut sedikit pun. Dari percobaan pembunuhan itu, ia berencana akan menjatuhkan keluarganya dengan tangannya sendiri, seraya mencekik kedua ular tersebut hingga mati. Keesokan paginya, orang-orang di Baskerville terkejut dengan pemandangan yang tak biasa, di mana seorang bayi tidur di samping Viper yang mati. Setelah kejadian tersebut, para penjaga yang bekerja di shift malam pun dieksekusi karena kelalaian mereka. Namun alasan kemunculan Viper masih tidak diketahui, dan satu-satunya orang yang tahu hanya Fikir seorang. Singkat cerita, 8 tahun kemudian, anak-anak Baskerville pun sudah tumbuh dewasa dan diajarkan beberapa pelajaran tentang ilmu berpedang, di mana jika seseorang belum bisa memberikan mana pada pedang, maka akan disebut dengan sebutan sword beginner. Di level selanjutnya, bila mana seseorang bisa menanamkan sedikit mana pada pedang, maka disebut sebagai sword expert. Pada tingkatan selanjutnya, seseorang akan disebut sword graduator jika dapat memancarkan aura dalam bentuk aura semacam cairan. Dan yang terakhir, jika level aura seseorang kuat dan bentuk dapat diubah dengan bebas, maka akan disebut Sword Master sebagai puncaknya. Dan orang yang sudah mencapai tingkatan Sword Master di Baskerville adalah Yugo. Mendengar bahwa Yugo sudah mencapai tingkat tersebut, Fikir mau tidak mau harus tumbuh kuat lebih cepat sebelum upacara kedewasaan, dan harus segera mendapatkan kekuatannya kembali. Namun di lain sisi, para tiga bajingan dengan sinis menatap ke arah Fikir, yang mana kita bisa menebak apa yang akan mereka perbuat nantinya. Dan benar saja, para bajingan tersebut kini mulai merundung Fikir di tempat sepi, karena rumor tentangnya telah tersebar luas perihal bertahan selama 7 menit di sungai Styx dan membunuh Viper saat masih bayi. Dalam ingatannya, Fikir ingat betul dengan tiga bajingan tersebut, dan mereka jugalah yang menusuk dan menghambat saat kabur setelah difitnah. Dan julukan bagi mereka adalah Yugo Baskerville Trident. Sama seperti nomor di masing-masing rambut mereka, masing-masing di antaranya bernama Highborough, Middleborough, dan Lowborough dari marga Baskerville, dengan usia lebih tua 1 tahun dari Fikir. Mendengar bahwa Fikir lebih terkenal ketimbang mereka, ketiga bajingan tersebut berencana main-main terhadap Fikir untuk membuktikan rumor palsu dari sungai Styx yang konon dapat merubah tubuh menjadi sekuat baja. Dengan menutup paksa hidung Fikir dan juga mulutnya, Lo bertaruh bila mana Fikir mampu bertahan tanpa bernapas selama 3 menit, ia akan memakan jarinya sebagai imbalan. Ya, meskipun tidak menyulitkan bagi Fikir, mau tidak mau ia terpaksa bermain dengan mainan barunya untuk sementara waktu. Dengan raut wajah percaya diri, para bajingan tersebut sangat senang setelah waktu berjalan selama 1 menit. Namun ketika 10 menit berlalu, wajah mereka berubah drastis karena ternyata legenda sungai Styx ternyata benar adanya. Setelah menang taruhan dari mereka bertiga, Fikir langsung menggigit salah satu jari Lau hingga putus, di mana mereka sangat terkejut dengan apa yang telah Fikir lakukan. Meskipun Fikir cukup senang dengan permainan yang mereka mulai, namun ketika bajingan tersebut masih tidak takut sama sekali. Meskipun jari Lau putus, dua saudaranya berusaha menenangkannya dan meminta Pris untuk menyambungkannya kembali. Akan tetapi setelah apa yang mereka perbuat, Fikir tidak berencana melepaskan mereka begitu saja. Mendengar hal tersebut, si Hek langsung dengan cepat melayangkan serangannya ke arah Fikir menggunakan belatih miliknya. Akan tetapi serangan tersebut justru tidak melukai Fikir sedikit pun, dan malah dirinya lah yang harus tertangkap dengan mudahnya. Dengan begitu, mereka kini akan menjadi mainan baru Fikir.
di mana dalam moto keluarga Baskerville bahwa selama seseorang memiliki bakat dan kekuatan, umur bukanlah masalah. Dengan cepat Vicker membogam tepat di wajah Hick hingga bonyok. Jelas mereka berdua begitu terkejut melihat saudaranya terkapar dengan satu serangan saja. Kali ini Middle berusaha membalaskan perbuatan Vicker atas Hick, namun justru dialah yang harus bonyok setelah Vicker menendang keras tepat di wajahnya. Setelah apa yang telah diperbuat, Vicker sama sekali tidak berencana melepaskan mereka. Akan tetapi jika terus dilanjutkan, bisa dipastikan 3 bajingan tersebut akan cacat seumur hidup. Maka dari itu, Vicker berencana bermurah hati dengan membiarkan salah satu dari mereka keluar. Mendengar hal tersebut, jelas mereka merasa senang dengan kemurahan yang diberikan. Namun alih-alih memilih salah satu dari mereka keluar, Vicker justru melempar hak pilih tersebut pada mereka yang akan menentukannya sendiri. Dengan begitu, setidaknya satu di antara mereka dapat hidup bebas, dan Baskerville Tridents runtuh dengan sendirinya. Di siang harinya, kepala pelayan seperti biasa melaporkan perihal perseteruan tambang rubi dengan Clanburg yang selalu mengatasnamakan milik mereka. Tapi juga lebih mengesampingkan perseteruan tersebut karena Clanburg dipastikan akan menghubungi mereka duluan. Daripada itu, mengenai ujian tengah semester yang diadakan di kastil, Vicker mendapatkan nilai pertama dalam ujian tertulis. Ya, kabar tersebut cukup membuat Hugo senang dengan prestasi yang diperoleh Vicker. Sedangkan untuk ujian praktek akan segera diadakan dalam 5 hari ke depan. Karena para kesatria juga saat ini sedang dalam persiapan untuk mengurus ujian yang dimaksud. Sementara itu, John memberikan kabar mengenai pertikaian antara anak-anak baru-baru ini, di mana Hugo terlihat belum mengetahui masalah tersebut. Dengan rinci, John memberitahukan kondisi ketiga bajingan tersebut, yang mana gigi milik Hick hancur total, rahang Middle yang rusak ke dalam, dan silau dengan kondisi jari telunjuk kiri yang putus akibat digigit. Meski begitu, mereka kabarnya telah mendapatkan perawatan. Dan kabar buruknya lagi, kondisi mental mereka telah hancur setelah kejadian itu. Dikarenakan Vicker lah yang telah melakukan hal tersebut. Beberapa saat kemudian, Vicker kini dipanggil oleh Hugo dengan memasang wajah tanpa rasa bersalah. Di mana Hugo langsung masuk ke inti permasalahan mengenai masalah yang terjadi terhadap anak-anaknya. Karena setelah kejadian tersebut, masing-masing dari mereka mulai menjauhi satu sama lain. Hal itu cukup disayangkan karena sebetulnya ketiga bajingan tersebut memiliki serangan kombinasi yang bagus, namun dikarenakan Vicker sekarang ada ketegangan yang tinggi di antara mereka. Mendengar fakta yang dibicarakan Hugo barusan, Vicker cukup membalas senyuman tanpa keluar sepatah kata pun. Yang mana lagi-lagi Vicker tidak merasa bersalah setelah ditanyai langsung oleh Hugo. Dan malah Vicker berkata bahwa dirinya jauh lebih kuat dari mereka dan bagaimana mungkin seseorang yang kuat bisa melakukan kesalahan. Alih-alih marah dengan jawaban yang dilayangkan Vicker, Hugo justru menitipkan permohonan maaf di mana sebelum Vicker tiba, ketiga bajingan tersebut sudah lebih dulu datang dan menitipkan permohonan maaf tersebut. Namun Vicker tiba-tiba teringat saat sebelum regresinya, di mana ada sebuah momen anak terakhir sebuah klan yang dihancurkan oleh Baskerville datang menemui Hugo secara langsung. Anak tersebut yang telah menjadi biarawati selama beberapa tahun datang dan mengatakan bahwa dia telah memaafkan Hugo. Dan setelah itu, Hugo merespon dengan mengatakan bahwa aku yakin pengampunan hanyalah sebuah alasan konyol orang lemah yang tidak bisa membalas dendam. Perkataan tersebut sangat membuat Hugo senang karena Vicker telah tumbuh menjadi sosok yang ia harapkan dengan kekuatan sebagai bentuk keadilan, yang artinya yang lemah adalah sebuah dosa. Dengan begitu, Vicker sudah memahami moto keluarga Baskerville dengan baik. Sebagai hadiah, Hugo memperbolehkan Vicker pergi ke gudang makanan dan memberikan kudapan apapun yang dia sukai. Mendengar hal tersebut, Vicker cukup senang dan menantikan coklat sebagai hadiahnya. Sebelum pergi, Hugo sangat menantikan hasil ujian praktek Vicker yang akan segera dimulai dan memberikan semangat agar tidak kalah dengan keluarga utama. Singkat cerita, Vicker kini berada di gudang makanan, di mana terdapat banyak sekali coklat lantaran para gadis Clanburg sangat suka dengan coklat. Setelah dijelaskan panjang lebar oleh John, Vicker justru berubah pikiran dan lebih memilih biji coklat yang belum diproses dengan rasa yang paling kuat. Tanpa menunggu lama, sekantong biji coklat pun tiba dengan rasa yang paling kuat, di mana satu biji tersebut cukup untuk membuat 100 coklat. Yang mana Vicker memilih biji coklat dikarenakan manfaat biji tersebut akan muncul di ujian praktek 5 hari lagi. Di hari itu, insiden terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya di keluarga Baskerville akan terjadi.